Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. Alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Setelah kita belajar membaca, sekarang kita saatnya untuk memahami kandungan yang terdapat di surat Ibrahim ayat 38 dan 39. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui segala yang tersimpan dalam hati kami, termasuk di dalamnya segala yang tersirat dan tergores dalam hati kami. Engkau mengetahui pula segala yang kami ucapkan dan nyatakan, termasuk di dalamnya doa-doa yang telah kami panjatkan kepada Engkau. Tidak ada sesuatu pun yang tidak Engkau ketahui. Segala yang ada di bumi maupun di langit, karena semua itu hanya Engkaulah yang menciptakan, memiliki, dan mengaturnya. Perkenankan doa kami, ya Tuhan kami." Ayat ini mengajarkan kepada kaum muslimin cara-cara berdoa yang baik sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu berdoa dengan hati yang bersih, penuh keyakinan akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan isi doa itu melukiskan keinginan untuk menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencapai
sesuatu cita-cita untuk kepentingan dan kesenangan diri dan merugikan orang lain. Doa yang dimohonkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditujukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya dan anak cucunya hamba Allah yang taat, dan agar anak cucunya itu diberi rizki sehingga dengan rizki itu mereka dapat menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rizki itu pula mereka dapat membela dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala serta menjadi pelayan dan khodam Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di Makkatul Mukarramah. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengijabah ya doa-doa orang Islam, orang yang beriman kepada Allah. Coba minta tolong dibuka surat kedua ayatnya 186. Monggo Bu Od dibaca dulu. Suratnya Al-Baqarah ayat 186. Benar, tak dicari. Nggih. Al-Baqarah ayat 100. Sudah ketemu. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Ya, jadi syarat dikabulkannya doa tadi apa Bu yang terakhir tadi? Hamba itu harus apa? Memenuhi apa tadi? Perintah. Perintah. Satu ya, memenuhi perintahku. Berarti beriman dan bertakwa. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah, mari kita berupaya untuk melakukannya, dan apa yang dilarang oleh Allah, mari kita berupaya untuk menjauhinya. Jadi kalau umat yang beriman takwa itu, umat Islam itu seperti itu. Pada saat dia melakukan sebuah kebaikan, maka dia bergembira luar biasa, ya, riang gembira hatinya, senang, tenang hatinya pada saat dia melakukan sebuah kebaikan itu. Tapi pada saat dia melakukan sebuah kesalahan atau kebatilan, maka dia gersang hatinya, bingung. Jadi itu ciri-ciri daripada orang-orang beriman itu seperti itu. Minta tolong di surat ketiga, Bu Anggun, dibuka surat ketiga ayatnya 133. Minta tolong. Iya, yang keras suaranya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Ya, jadi bersegeralah. Jadi bersegera. Jadi kalau kita melakukan sebuah kesalahan, ya nang cepet langsung beristighfar,
langsung bertaubat kepada Allah. Pada saat kita khilaf, ya, jadi langsung begitu. Jangan menunggu bulan Ramadan atau jangan menunggu tahun depan. Jangan. Pokoknya salah langsung istighfar dan bertobat, mohon maaf kepada Allah gitu. Ya. Nah, sekarang coba lihat orang-orang yang beriman takwa itu kayak apa, Mas Wan? 134 lanjutannya, Mas. Ada, Mas, terjemahannya. Ya, mic-nya dibuka, Mas Wan. Ya. 134 lanjutannya, Mas. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa punya karakter amal soleh, kebiasaan seperti itu. Termasuk apa tadi? Infak dalam keadaan apa tadi? Lapang maupun sempit. Lapang maupun sempit. Tadi lapang itu menunjukkan lancar, ya, jadi berada, atau bahasanya itu kaya raya, dia dermawan. Tapi pada saat dia sempit, ya otomatis kaitannya dengan kemampuannya. Tetap infak itu menjadi sebuah gerakannya. Jadi luar biasa, karena memang antara sholat, ya, di awal-awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu potretnya begitu. Jadi antara sholat dengan infak itu digabungkan. Jadi ada istilahnya berakhlakul karimah, ya, hubungannya dengan Allah baik dengan ditunaikannya dengan sholat itu, tapi untuk kasih dan sayang sesama manusia maka dengan jalinan yang namanya zis itu, zakat, infak, sedekah, ya, sodakoh, ya. Jadi itu adalah karakter, ya, karakter orang yang beriman takwa itu seperti itu. Terus mari ngono apa setelah berinfak tadi? Apa? Berbuat baik. Setelah kesalahan. Lah, jadi kalau dimintai sepuro ya kudu nyepuro, ya. Dimintai sepuro mari ngono gak gelem nyepuro, iku menunjukkan, ya, kepribadian yang jelek. Betapa beraninya, ya, orang itu kalau mengakui kesalahannya, dia sudah minta maaf tapi dia bilang tiada maaf bagimu, niku gak boleh, ya. Jadi nek ono wong sing njaluk sepuro, yo sampean sepuro. Malah lebih baik kalau bisa, ya, meminta maaf dulu, ya. Nek meminta maaf, ada orang yang meminta maaf, ya, kita harus memaafkannya, ya. Jadi bisa memaafkan atau meminta maaf. Lah itu makanya apa? TKS sama MM itu masih ingat? Terima kasih sama apa MM? Mohon maaf. Nah, itu hidup itu dua itu. Matur nuwun karo sepurone, ya, sepurane. Mesti menungso iku ana kesalahane, mesti ngono. Matur nuwun karo sepurane, ya, gitu, ya. Terus mari ngono, Mas, apa, Mas? Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, termasuk ayat-ayat di atas tadi, bersegera bertaubat, bersegera meminta maaf, bersegera memaafkan, bersegera taubat, beristighfar, bersegera berbuat baik. Lah ngono iku disenengi Gusti Allah. Terus 135-nya Mas Win.
Baca Mas Win yang keras. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat dosa-dosa selain, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui. Nah, jadi bersegera tadi, langsung eling, oh aku salah, oh aku berbuat salah, saya berbuat kebatilan. Neng cepet-cepet leren, bisa leren sendiri atau dileren wong, dikandari, bisa suami, bisa istri, pokoknya sing ngerti, ya, sing ngerti wong salah, ojo mbok malah terus no. Iso-iso nanti kalau terus no, seorang suami itu salah diterus-teruskan, nanti kalau adab itu turun, nah ditanggung suami sama istri, padahal yang dosa suaminya toh. Tapi karena istrinya diem. Demikian juga kalau seorang istri salah, suami ya harus mengingatkan. Cukup terus mentang-mentang suami pokoknya suami itu bener terus, gak tahu salah pokoknya. Pokoknya yo nek salah ya salah ya, nek salah ya salah, nek soleh ya soleh, ojo salah malah ngaku soleh diarani salah, itu gak apik ya. Terus mari ngono lah, orang-orang yang seperti itu nanti di mana? Kemana dia? Lihat 136, Buot. Ngapunten masih ke Ya, kamar kecil. silahkan Pak Ot kalau gitu bacaan 136. 36 Ye. ayat 136. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Nah, jadi tolong difahami surat Ali Imran tadi 133 sampai 136. Jadi itu adalah cita-cita mulia keluarga besar kita ya harus sampai ke sana. Jadi kita ingin agar keluarga besar kita bisa berkumpul. Jadi makanya Nabi Ibrahim tadi doanya itu untuk dirinya, istrinya, dan anak-anak cucunya. Itu 48 ya sama 9. Surat 40 ayatnya 8 dan ayat 9. Minta tolong Bu Anggun. Oh, Pak Dodi mungkin bisa baca surat 40 ayat 8. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh, Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Al-Ghafir ayat 9. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi rahmat tadi, kalau orang itu dirahmati ya bersegera dia pasti ingin berbuat baik ya, dengan ucapannya, dengan hatinya, zikir ya, dengan pikiran-pikirannya, dengan arkan-arkannya, gerakan-gerakannya. Nah, itu adalah menunjukkan
Ya tadi selamatnya tadi ya aku ingin selamat ya diriku, istriku, anak cucuku pokoknya selamat. Nah ini upaya, sebuah upaya ya. Makanya ya kita berusaha seperti itu. Tapi yang namanya setan itu pinter ya, kadang ya bisi kita, mengembosi kita ya, kita kalau waktu digembosi sama setan ya kita harus benar-benar terasa, harus kembali ya, karena keimanan itu begitu ya, kadang-kadang bisa kuat sinyalnya itu, kemudian kita melakukan sebuah kebaikan itu gampang, ringan, nyaman, tapi pada saat iman itu kempes, nah, beratnya bukan main. Makanya tetap lapang maupun sulit ya, sakit atau sehat, tetap saya adalah hambanya Allah, saya adalah seorang pemimpin, saya adalah umatnya Nabi Muhammad, pokoknya saya tetap jalan terus gitu ya. Terus selebihnya sudah doa, sudah upaya, sudah istiqomah, sudah ikhlas ya, selebihnya kita tawakal. Karena kita ini tidak tahu di mana perbuatan kita yang menyebabkan Allah itu merahmati kita, itu tidak tahu. Ya, jadi nanti baru pada saat kita itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, pada saat kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, nah baru dibilangi sama Gusti Allah, ini loh amalmu itu yang menyebabkan aku merahmatimu itu. Nah, jadi begitu, kita tidak tahu ya, makanya kita tetap beramal terus ya. Dan mudah-mudahan nanti semuanya diterima ya Pak ya. Jadi begitu. Sekarang 39-nya. Tadi 38 ya? Ya. 39-nya apa? 39-nya apa tadi? Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya ketika kamu orang beriman. Itu ayat berapa? Ayat 39. Tadi surat keberapa Ustaz? Yang dibaca Bu Anggun tadi ayat surat berapa? Surat ketiga ayat 139 ya? Ya. 139 ya. Tapi tetap ada hubungannya. Walaupun begitu, artinya kamu jangan apa tadi? Kamu jangan merasa lemah. Terus kamu jangan bersedih hati. Ya. Kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Oh, kan nyambung. Jadi ya pada waktu dia itu kuat, pada waktu dia itu tidak kuat ya tetap baik, kuatnya ya baik, lemahnya ya tetap baik, ya kembali lagi. Baik, 39 kita kembali ke surat 14. Nabi Ibrahim alaihissalam memanjatkan pula doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan kepadanya 2 orang putra yang terbaik di saat-saat ia dan istrinya telah lanjut usia, tidak mungkin mempunyai putra lagi. Bahkan istrinya Saroh telah putus asa dan merasa dirinya tidak mungkin lagi mempunyai anak. Waktu itulah ia dianugerahi putra yang bernama Ishak, dan sebelumnya ia telah dianugerahi putra ya dari istrinya Hajar yang bernama Ismail. Sekalipun Sarah telah sangat tua dan tidak mungkin lagi melahirkan seorang anak, tetapi keinginan mempunyai putra selalu menjadi idamannya. Lebih-lebih setelah mendengar Ismail telah bertambah dewasa, selalu dikunjungi oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam ke tempat ia dibesarkan di Makkatul Mukarramah yang jauh jaraknya dari Palestina. Timbul rasa iri hatinya kepada Ibu Hajar, bekas pembantunya, apalagi setelah dinikahi Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas izinnya pula
ditambah pernikahan Sarah. Kenapa pembantunya dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala seorang putra, sedangkan dia sendiri belum juga lagi dianugerahi? Rasa iri itu semakin lama semakin besar. Dalam keadaan demikian, malaikat datang kepada dua orang suami istri yang telah lanjut usia itu, menyampaikan perintah Allah untuk memberitahukan berita gembira bahwa mereka akan dianugerahi Allah seorang putra yang bernama Ishak, seorang anak laki-laki yang akan diangkat menjadi nabi dan rasul di kemudian hari. Berita itu diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama Sarah, dengan rasa heran dan tidak percaya, tetapi penuh harapan. Ia hampir tidak percaya berita itu karena umurnya telah terlalu tua untuk mengandung dan melahirkan anak. Menurut kelaziman wanita yang seumur dia mustahil melahirkan anak. Sekalipun demikian ia juga mempunyai harapan karena berita itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Esa, yang disampaikan oleh malaikat pesuruhnya. Ia yakin dan percaya bahwa Allah berkuasa menciptakan yang dikehendakinya, semua mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyampaian berita oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah bahwa mereka akan mempunyai putra, Allah berfirman, wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Ya'qub qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku sudah sangat tua? Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran? Tentang ketetapan Allah itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih. Surat Hud ayat 71 sampai 73. Kemudian Allah berfirman lagi, qalu la taujal inna nubashshiruka bi gulamin alim. Qala abasyartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak. Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Dia Ibrahim alaihissalam berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya
kecuali orang-orang yang sesat. Surat Al-Hijr ayat 53 sampai 56. Ibrahim memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Pemurah atas anugerahnya yang lain, yaitu mengabulkan doa-doanya seperti menjadikan tanah Makkah dan sekitarnya sebagai tanah haram, menjadikan dia dan sebagian keturunannya orang yang soleh, bahkan mengangkat dua orang putranya Ismail dan Ishak menjadi nabi dan rasul. Apa yang disarankan Nabi Ibrahim alaihissalam waktu memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan ini dapat dimaklumi betapa bahagianya ia dan keluarganya setelah berusaha dengan keras, mengalami cobaan-cobaan yang sangat berat, mendapat halangan dan rintangan dari bapak dan kaumnya. Kemudian pada saat umurnya dan istrinya semakin tua, ia melihat semua hasil usahanya itu, hampir semua yang pernah dimohonkannya kepada Tuhan dahulu dikabulkan, bahkan cita-citanya memperoleh keturunan yang semula dirasakannya tidak akan mungkin terwujud, kemudian atas kehendak Tuhan yang Maha Pemurah akhirnya terkabul juga, sehingga lahirlah putra yang kedua, yaitu Ishak. Nah, ini sebuah kisah ya Bu. Jadi sebuah kisah yang diuswahkan untuk kita semuanya ya. Yang penting kita tetap berdoa ya Bu. Berdoa, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, termasuk Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, itu doanya Mbah Nabi Ibrahim. Tadi yang Robbi habli minas solihin itu surat 37 ayat 100, dan yang kedua tadi surat Al-Furqan ayat 74. Mudah-mudahan ya, termasuk Robbi habli itu minas solihin itu memohon keturunan ya. Kalau yang 2574 tadi ya, kalau sudah diberi ya mohon kepada Allah agar anak cucu kita soleh solihah dan suami istri soleh solihah ya. Mudah-mudahan doa tadi jenengan bisa mengecek serta menghafalkannya menjadi lantunan doa-doa yang indah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, keluarga besar Katilam selalu mendapatkan pertolongan Allah, selamat dunia akhirat dan anak cucunya nanti. Dan tadi yang kita baca 40 surat Ghafir ayat 8 dan 9, mudah-mudahan Allah mengumpulkannya bersama di surga Aden nanti. Amin amin ya robbal alamin wal afu minkum. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Alhamdulillah.